Di era informasi yang melimpah seperti saat ini, kebenaran sering kali terkubur di antara banjir opini, klaim bombastis, dan berita palsu. Dalam dunia yang bergerak cepat, kita sering tergoda untuk menerima informasi begitu saja tanpa mempertanyakan keabsahannya. Namun, disinilah seni meragukan memainkan perannya. Bukan untuk menciptakan rasa tidak percaya yang membabi buta, tetapi untuk membangun kebiasaan berpikir kritis yang sehat. Dengan sikap skeptis yang berimbang, kita tidak hanya melindungi diri dari manipulasi, tetapi juga membuka jalan untuk memahami realitas dengan lebih jernih dan mendalam. Di era informasi yang serba cepat ini, kita dihadapkan pada berbagai macam informasi yang datang dari berbagai sumber. Dari berita di media sosial hingga artikel di internet, semua informasi ini dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. Namun, di balik kemudahan akses ini, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Bagaimana kita bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah? Disinilah pentingnya skeptisisme yang berimbang. Skeptisisme dalam konteks ini adalah sikap meragukan yang sehat terhadap informasi yang kita terima. Sikap ini tidak berarti kita harus selalu curiga atau berprasangka buruk terhadap segala sesuatu. Sebaliknya, skeptisisme mendorong kita untuk berpikir kritis, mempertanyakan keabsahan informasi, dan tidak langsung mempercayai segala hal yang kita dengar atau baca. Sikap skeptis yang berimbang membantu kita menghindari dua ekstrem. Di satu sisi, kita tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Di sisi lain, kita juga tidak menjadi orang yang terlalu pesimis dan menolak semua informasi. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak berdasarkan fakta dan logika. Berpikir kritis adalah inti dari sikap skeptis yang sehat. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi, mencari bukti yang mendukung, dan memahami konteks di balik sebuah klaim. Misalnya, sebelum mempercayai sebuah berita, kita bisa bertanya, siapa yang menyampaikan? Apakah ada bukti yang kuat? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dengan pertanyaan ini, kita dapat memilah informasi yang benar dari yang salah. Mengembangkan sikap skeptis yang sehat tidak hanya melindungi kita dari informasi palsu, tetapi juga membantu kita menjadi individu yang lebih bijaksana dan mandiri. Kita tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga mampu memutuskan sendiri apa yang masuk akal dan dapat dipercaya. Dengan begitu, kita lebih siap menghadapi tantangan era informasi yang serba cepat dan sering kali membingungkan. Skeptisisme yang berimbang mengajarkan kita untuk tidak menerima informasi begitu saja. Berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk menganalisis argumen, mengevaluasi bukti, dan menarik kesimpulan yang logis. Dalam konteks ini, skeptisisme berfungsi sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir kritis kita. Dengan bersikap skeptis, kita dapat menghindari jebakan informasi yang menyesatkan seperti berita palsu atau propaganda. Bersikap skeptis memungkinkan kita untuk melakukan pengecekan fakta sebelum menyebarkan informasi kepada orang lain. Di era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat, langkah ini sangat penting untuk mencegah penyebaran berita palsu yang dapat merugikan banyak pihak. Misalnya, ketika kita membaca artikel yang mengklaim bahwa suatu vaksin menyebabkan penyakit tertentu, kita tidak boleh langsung mempercayainya begitu saja. Sebaiknya, kita mencari informasi dari sumber lain yang lebih kredibel seperti jurnal ilmiah, situs pemerintah, atau ahli di bidang kesehatan. Hal ini membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih akurat. Sikap skeptis yang berimbang membantu kita membuat keputusan yang lebih baik.
Kita tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga memeriksa keabsahannya terlebih dahulu. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa tindakan atau keputusan kita didasarkan pada fakta, bukan sekadar opini atau kabar burung. Dalam kehidupan sehari-hari, skeptisisme juga dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Misalnya, ketika kita mendengar rekomendasi produk dari teman atau influencer, penting untuk mempertanyakan apakah rekomendasi tersebut didasarkan pada pengalaman pribadi atau hanya sekadar iklan. Menurut sebuah studi, 92% orang lebih percaya pada rekomendasi dari orang yang mereka kenal dibandingkan dengan iklan. Namun, ini tidak berarti kita harus menerima semua rekomendasi tanpa pertimbangan. Dengan menerapkan skeptisisme, kita bisa melakukan riset lebih lanjut tentang produk tersebut, termasuk membaca ulasan dari sumber yang terpercaya. Skeptisisme yang berimbang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Di sekolah, siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi. Namun, seringkali pelajaran ini belum menyentuh aspek skeptisisme secara mendalam. Banyak siswa tidak dilatih untuk meragukan informasi yang mereka terima secara sehat. Akibatnya, mereka cenderung menerima informasi begitu saja tanpa mempertanyakan keabsahannya. Padahal, kemampuan ini sangat penting untuk menghadapi era informasi yang penuh dengan klaim dan opini. Oleh karena itu, pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk mengajarkan cara berpikir skeptis yang berimbang. Dengan bimbingan yang tepat, siswa dapat belajar menilai informasi secara kritis dan objektif, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta. Di tengah arus informasi yang begitu deras, berpikir kritis dengan skeptisisme yang sehat dan berimbang adalah kunci untuk tetap bijaksana. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam jebakan-jebakan berita palsu atau klaim tanpa dasar. Luangkan waktu untuk memeriksa fakta, menganalisis sumber, dan mempertanyakan apa yang kita terima. Dengan sikap skeptis yang tidak berlebihan, kita dapat melindungi diri dari manipulasi sekaligus berkontribusi pada penyebaran informasi yang lebih bertanggung jawab. Mari menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dalam menyaring kebenaran.